Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom. Adapun topik yang akan kami bahas adalah sikap selektif pengaruh iptek di bidang ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raihan Raditya Pramana yang akan bertugas sebagai moderator pada hari. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Dan juga anggota kelompok saya ada Relana Kusnanda dan juga Risilia Roza. Baik, langsung saja kita mulai. Sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Roza dan juga Relana. Yang pertama, menciptakan dan mendukung berkembangnya ekonomi kerakyatan. Berkembangnya ekonomi kerakyatan di mana dapat mendukung tumbuh berkembangnya ekonomi kerakyatan yang mana juga berasaskan kekeluargaan di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Memang hal ini menjadi bagian terpenting terhadap respon warga akan kemajuan dan perkembangan iptek di masyarakat, agar tidak melupakan ataupun malah tidak mendukung berkembangnya ekonomi rakyat serta melupakan asas kekeluargaan tersebut. Yang kedua, memperkuat hubungan kerjasama antara negara berkembang. Indonesia mesti menjadi pelopor dalam menjalin suatu hubungan baik antara negara-negara berkembang di dunia. Dari sinilah semua negara berkembang mesti memperkuat kerjasama antar negara berkembang, di mana untuk menghadapi bersama dalam kepentingan negara maju yang ada di dunia ini. Yang ketiga, berpartisipasi dalam meningkatkan komoditas ekonomi. Ikut dalam partisipasi serta upaya untuk dapat meningkatkan komoditas ekonomi yang bermutu dengan jumlah dan pasokan, serta harga yang ikut berdaya saing di pasar lokal, nasional, bahkan internasional merambah ke pasar dunia. Memang dalam kemajuan iptek di masyarakat yang begitu cepat dan meluas di mana-mana bahkan sampai kepada lingkup desa. Sekarang ini tidak hanya lingkup kota saja yang mengalami perkembangan iptek yang begitu pesat, tetapi juga di lingkup pedesaan pun sudah dirambahnya. Yang keempat akan dibacakan oleh Rehan. Baik, di mana mengusahakan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi di Indonesia menjadi bagian penting dalam merespon pesatnya suatu kemajuan iptek. Oleh karena itu, sistem ekonomi dikembangkan yaitu untuk memperkuat produksi domestik di Indonesia, di mana untuk pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat peningkatan perekonomian masyarakat yang lebih mensejahterakan dan memakmurkan warganya. Next. Yang kelima, pertanian mendapatkan prioritas. Indonesia sendiri memang masyarakatnya terkenal sebagai agraris, yang mana pertanian menjadi penopang hampir semua masyarakatnya, mulai dari padi, kopi, teh, sawit, karet, dan berbagai jenis pertanian maupun perkebunan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi penting untuk pertanian mendapatkan tempat dan dijadikan sebagai prioritas utama. Karena memang mayoritas penduduk itu mata pencahariannya adalah sebagai petani. Next. Yang keenam, mengadakan kegiatan ekonomi untuk memakmurkan rakyat. Negara mesti dapat membuat dan mewujudkan suatu perekonomian kerakyatan yang berpihak dan memberi manfaat dalam berorientasi untuk mesejahterakan masyarakat yang luas tanpa pilih-pilih.
itu memperlihatkan bahwa segala sesuatu hal yang mengandung sumber daya alam serta kekayaan yang dapat diperuntukkan kepada masyarakat yang banyak. Yang ketujuh, jangan serba ketergantungan. Indonesia mestinya bisa keluar dalam lingkung ketergantungan dalam berbagai hal. Misalnya, tidak bergantung lagi pada badan-badan multilateral, sebut saja misalnya IMF, WTO, dan Bank Dunia, serta badan lainnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Relano mungkin. Ya, nomor 8, mencintai produk dan barang lokal di dalam negeri. Begitu juga dalam mendorong semakin muncul, tumbuh, berkembangnya sikap-sikap yang mencintai dan rasa bangga terhadap hasil karya atau produk dalam negeri. Masyarakat harusnya juga mendukung penggunaan produk lokal dengan membelinya di UMKM lokal maupun orang yang menjual berbagai kebutuhan yang diproduksi di dalam negeri sendiri. Lanjut nomor 9, yaitu mengadakan kegiatan ekonomi untuk memakmurkan rakyatnya. Negara mesti dapat membuat dan mewujudkan suatu perekonomian kerakyatan yang berpihak dan memberi manfaat dalam berorientasi untuk mensejahterakan masyarakat luas. Tanpa pilih-pilih, itu memperlihatkan bahwa segala sesuatu hal yang mana sumber daya alam serta kekayaan yang dapat diperuntukkan kepada masyarakat banyak. Lanjut nomor 10, yang terakhir, yaitu membuat perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Untuk membangun kesejahteraan rakyat di tanah air, pemerintah perlu fokus dalam pembangunan ekonomi khususnya dalam hal kesejahteraan rakyat. Dengan semakin berkembangnya teknologi yang maju akan membentuk perekonomian itu lebih mudah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan contohnya seperti memajukan usaha UMKM lokal. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.